Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa TVmu dimanapun Anda berada kembali hadir bersama kami dalam catatan akhir pekan TVmu. Seperti biasa hadir untuk menyajikan berbagai informasi yang inspiratif, motivasi dan menjawab berbagai persoalan yang berkaitan dengan persoalan keumatan ataupun kebangsaan dan dalam perspektif ataupun kacamata Persyarikatan Muhammadiyah. Dan seperti biasa telah hadir di tengah-tengah kita Ayahanda Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Dr. Dadang Kahmat yang insya Allah akan berbagi bersama dan menjawab berbagai persoalan yang berkaitan dengan tadi persoalan-persoalan yang sedang aktual atau yang sedang hangat di ranah publik yang berkaitan dengan persoalan keumatan dan kebangsaan. Bersama saya Syam Marsha. Dan langsung saja kita sapa Ayahanda Profesor Dr. Dadang Kahmat. Assalamualaikum Ayahanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ayahanda? Alhamdulillah sehat walafiat insyaallah. Alhamdulillah insyaallah. Kali ini kita kembali hadir Ayahanda. Sekarang kita berbicara tentang realitas politik dan masyarakat tentunya di saat masyarakat hadir untuk menjadi mengkritisi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan termasuk di dalamnya adalah peran perguruan tinggi atau kampus, di mana dalam beberapa tahun terakhir kita lihat tingkat kekritisan kampus menjadi sorotan terkait kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dan baru beberapa waktu yang lalu telah mulai hadir beberapa aksi mahasiswa yang berkaitan dengan kebijakan maupun rancangan undang-undang yang tengah menjadi atau menuai kontroversi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema kampus harus kritis Ayahanda. Mungkin di awal bisa disampaikan Anda terkait bagaimana peran kampus ini selain perannya tridharma perguruan tinggi dan juga peran kampus dalam rangka mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah. Ya. Silakan Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ananda Ihsan, memang kampus itu kan sebuah lembaga akademik ya, yang misinya adalah tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Pengabdian pada masyarakat ini kan berarti luas, bisa mengabdi secara individual, bisa mengabdi secara institusional. Orang-orang intelektual itu kan orang-orang khusus, orang-orang yang selalu kritis terhadap suasana apapun juga, baik suasana yang baik maupun suasana yang buruk. Oleh karena itu, sejak zaman dulu, gerakan-gerakan kemajuan itu menjadi penentu bagi terjadinya perubahan sosial, terutama di Indonesia. Kita ingat tahun 65 itu ada gerakan massa yang disebut Kami Kapi. Dulu. Kami itu Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Ada juga KMMI, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Jadi memang gerakan seperti itu sejak dulu lahirnya HMI, lalu IMM itu PMII dalam rangka menjadi semacam kontrol terhadap jalannya masyarakat kita, terutama yang kebijakan-kebijakan pemerintah. Kita tahu pada tahun 98 reformasi juga mahasiswa yang berperan dengan mendudukinya gedung DPR MPR waktu itu, sehingga Pak Presiden Soeharto lengser ke Prabon waktu itu. Itu juga ada jati mahasiswa. Dan sejatinya sejak itu pun gerakan mahasiswa masih ada. Sebelumnya juga tahun 78 terjadi gerakan mahasiswa menentang investasi asing di Indonesia, terutama hegemoni Jepang waktu itu. Hegemoni Jepang. Dan terus berjalan. Sekarang mungkin hal-hal seperti yang terjadi pada waktu lalu itu tidak lagi terasa. Ada beberapa faktor menurut saya. Pertama, faktor yang menjadi mahasiswa sekarang kan sudah anak-anak generasi Z ya, yang lahirnya tahun 2000-an. Bahkan tahun 95 sampai. Generasi Z itu
mereka biasanya mainannya kan ponsel, dunia internet. Sehingga dalam tanda kutip mereka itu acuh terhadap keadaan lingkungan. Jangankan lingkungannya lebih luas, keadaan keluarganya pun sudah acuh. Mereka sibuk pulang dari sekolah juga masuk kamar, yang dilihat adalah ponsel. Itu mungkin mempengaruhi juga terhadap sikap kritis mereka. Dan ciri-ciri dari masyarakat generasi Z ini ya diantaranya seperti itu. Bagaimana menikmati kesenangan-kesenangan tanpa harus melihat proses. Oleh karena itu disebut generasi ini cirinya instan. Menikmati yang serba instan. Makan juga makanan instan. Fast food itu yang dimakan. Juga inginnya punya uang juga secara instan. Tidak mau susah. Dok. Maka sekarang mereka bermain Google, bermain YouTube. Dari sana uang menderas masuk ke kantong mereka. Jadi berbeda dengan generasi-generasi yang lalu. Mungkin perubahan-perubahan ditambah juga mungkin situasi kampusnya yang tidak lagi seperti dulu ya, di mana kebebasan mimbar itu dijunjung tinggi. Sekarang kan sangat represif ya. Mungkin salah-salah ngomong diadukan ke Bareskrim Polri, ya, itu pun prosesnya masalah. cepat. Ada yang disebut dengan undang-undang ITE yang menghambat terjadinya kritik-kritik sosial seperti itu. Berarti kriminalisasi berjalan. Itu juga mempengaruhi terhadap sikap tidak kritis mahasiswa. Saya kira itu Mas Ehsan ya tentang hal itu. Baik Prof, artinya kita bisa melihat perbedaan yang cukup signifikan terkait bagaimana tingkat kekritisan masyarakat kampus atau sivitas akademika dalam beberapa waktu belakangan sejak kemerdekaan. Namun di sini kita lihat saat ini bagaimana mahasiswa tidak begitu tampak kekritisan yang maksudnya tidak sebesar dulu gitu. Bahkan cenderung kita agak jarang mendengar kritikan-kritikan yang dikeluarkan oleh pihak kampus dan berkaitan dengan persoalan-persoalan yang tengah terjadi, apalagi yang kontroversi. Kalau dulu kita bisa melihat bagaimana dunia kampus bisa menjadi salah satu alternatif untuk menjadi alat untuk mengkritisi pemerintah hingga apakah itu berkaitan dengan rancangan undang-undang sehingga undang-undang itu dibatalkan. Ini menjadi perhatian, dan belum lagi kita bicara tentang rancangan undang-undang yang tengah kontroversi ya Yanda. Kalau itu tadi menjadi faktor diantaranya terkait mungkin kita bisa menyebutnya kurangnya kekritisan di mahasiswa Yanda. Ya, sekini kita lanjutkan nanti dalam sesi yang akan datang. Baik Yanda, kita akan kembali usai jeda berikut, kita akan bahas kembali terkait dengan kampus harus kritis.